Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas dari UINSA Surabaya tentang perangkat pembelajaran dalam materi ajar. Ini adalah tugas LK2 PPG kategori 1 untuk PPG LPTK UINSA tahun ini. Inilah profil kami, profil mahasiswa UINSA PPG 2024. Nama saya Khairul Rozikin dengan NIM 0625082421. Tempat tugas SDN Negeri Kota Sari. Identitas sekolah kami, saya mengajar di SDN Negeri Kota Sari NPSN 2023975 Pusat. Materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Modul 2, Elemen Akidah kelas 3. Materi pokok modul, pengertian pendidikan memahami iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lokasi waktu. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam ranah sikap, 1. Menunjukkan perilaku yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ranah pengetahuan, menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebutkan kitab-kitab Allah yang wajib diimani, serta menjelaskan cara iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keterampilan, mampu membaca salah satu kitab yang kita imani, yaitu kitab. Ayo beriman kepada kitab-kitab Allah. Berapa jumlah kitab-kitab Allah? Kita harus mengenal kitab. Data konsep dalam pembelajaran. Pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. 2, kitab-kitab Allah yang harus diimani dan cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Serta ciri-ciri yang beriman kepada kitab Allah. Pengertian iman, apa sih iman? Mempercayai bahwa Allah Subhanahu menurunkan kitab-kitab kepada para nabi sebagai pedoman hidup untuk umatnya. Isi dan jenis-jenis kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab tersebut berisi tentang perintah larangan, janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab tersebut yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Ada juga yang bentuk sohifah-sohifah, yaitu lembaran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para nabi. Kitab-kitab Allah SWT yang wajib diimani. Ada 4 kitab yang harus kita imani. Pertama, Taurat. Kedua, Zabur. Ketiga, Injil. Keempat, kitab Taurat ya, diturunkan kepada Nabi Daud. Ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa ya, sebagai pedoman Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan untuk Nabi Daud alaihissalam ya, untuk umatnya. Nabi siapa? Nabi Daud. Berikutnya kitab Injil. Kitab Injil itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa ya. Pedoman hidup untuk Nabi Isa itu kitab Injil ya. Kitab Taurat dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir. Nah, ini kitab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kitab Al-Quran sebagai wahyu untuk Nabi Muhammad beserta umatnya hingga akhir sekarang ya. Kita memegang dengan cara beriman kepada kitab Allah. Caranya
Kita harus yakin bahwa Allah menurunkan kitab suci para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Ya, ada kitab suci. Kita meyakini bahwa Taurat, Zabur, dan Injil adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang jadi pedoman hidup untuk umat manusia. Meyakini bahwa wajib hukumnya. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selalu berpedoman pada nilai ajaran kitab sucinya. Kalau kalian kitab sucinya apa? Al-Qur'an, berarti harus yakin dengan Al-Qur'an. Pedomannya harus Al-Qur'an. Terus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, hidupnya terarah menuju kebaikan. Mencintai sesama makhluk Allah sebagai ajaran. Ayo bersenandung dengan kitab Allah. Kitab Allah ada 4. Ayolah kita ingat. Injil, Zabur, Taurat. Al-Quran yang paling hebat. Taurat Nabi Musa loh. Daud dengan Zaburnya. Injil bagi Nabi Musa. Al-Quran pedoman kita. Dengan lagu balonku ya kalian harus bisa. Apakah kita beriman kepada kitab Allah? Berapa jumlah kitab Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani? Apa saja kitab Allah yang harus kita imani sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Kitab apa? Apakah kita sudah bisa membaca Al-Quran? Terima kasih materi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.